Yo yo yo, ketemu lagi dengan gua si DJ di channel DJ5. Di kali ini gua bakalan menceritakan kepada kalian alur film Malena. Yang dimana film Malena ini terdapat banyak banget adegan tanam benihnya. Dijamin film ini bisa bikin dedek kalian tegang deh. Film ini dirilis di tahun milenium, yaitu di tahun 2000. Wow, saat itu sih gua baru kelas 3 SD ya. Oke, tanpa banyak cincang, mari kita langsung masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, mari kita intro dulu ya. Let's go! Oke, di awal film kita diperlihatkan oleh seorang bocah yang lagi dibelikan sepeda oleh ayahnya. Dan nama bocah tersebut ialah Renato. Setelah membeli sepeda, Renato pun langsung pergi ke teman-temannya untuk pamer. Setibanya di sana, Renato pun tampak bingung apa yang sedang dilakukan temannya di sini. Lalu Renato bertanya ke mereka, "Kalian sedang apa di sini?" Dan temannya pun menjawab, "Sudah, pokoknya kau diam dan lihat saja nanti." Tanpa pikir panjang, Renato pun mengikuti perintah temannya tersebut. Tiba-tiba, ada seorang wanita seksi dan bohai lewat di depan mereka. Dan wanita tersebut bernama Malena. Malena adalah wanita tercantik di kota ini. Tapi sayangnya Malena sudah menikah. Dan suaminya lagi pergi tugas untuk berperang. Renato yang melihat tubuh Malena yang bohai itu membuat dedek Renato nganceng. Di scene ini tingkah Renato sumpah bikin ngakak guys ya. Saat siang hari, Renato dan teman-temannya lagi berkumpul di pantai sambil menceritakan tubuh Malena yang seksi. Dan salah satu temannya mengatakan, jika kapal selamku ini mampu membuat Malena tagihan. Renato yang mendengar hal itu tidak terima dan mengajak temannya tersebut untuk bertengkar. Besok paginya saat semua anak pergi berangkat ke sekolah, Renato malah memutuskan untuk bolos ke sekolah dan pergi nongkrong ke depan rumah Malena. Berharap bisa melihat tubuh indah Malena lagi. Dan tiba-tiba Malena keluar dari rumah dan memanggil Renato. Renato yang melihat hal itu tanpa pikir panjang langsung menghampiri Malena. Tujuan Malena memanggil Renato adalah untuk menyuruhnya membelikan rokok. Saat Malena ingin memberikan uangnya, Malena justru menjatuhkan uang tersebut ke tanah. Renato pun dengan segera mengambil uang tersebut. Dan saat Renato ingin mengambil uang tersebut, Renato melihat pemandangan yang begitu indah. Dan semua itu ternyata hanya hayalan dan imajinasi Renato saja. Malam harinya dikarenakan Renato tidak bisa tidur, Renato pun memutuskan untuk pergi ke rumah Malena untuk mengintip. Di sana Renato benar-benar menikmati tubuh Malena yang sangat indah. Begitu juga dengan gua sih. Besok siang, Renato pergi lagi ke rumah Malena untuk mengintip. Di sana, Renato melihat Malena yang sedang berjemur sambil mengeringkan rambutnya. Renato pun menghayal lagi, yang dimana dia berhayal dia berada di bawah rambut Malena sambil menikmati setiap tetesan rambut Malena yang jatuh. Malam pun tiba, saat Renato berada di kamar, Renato melihat Malena masuk ke kamarnya, lalu melakukan tanam benih. Walaupun itu semua hanya imajinasi Renato saja ya. Sekedar info buat kalian, adegan di sini tanpa sensor. Semua tubuh Malena diperlihatkan sangat jelas. Pokoknya mantap dah. Oke, lanjut. Saat besok pagi, Renato mengikuti Malena pergi. Karena Renato sangat bingung kenapa Malena setiap siang hari pergi jalan kaki ke ujung kota. Akhirnya semua terjawab sudah. Ternyata Malena pergi menemui ayahnya yang dimana ayahnya itu hidup sendirian. Scene pun berganti, di mana semua pasukan tentara berkumpul untuk memberikan informasi bahwa suami Malena gugur di medan perang. Malena yang tahu hal itu sangat terpukul dan sedih. Hari demi hari berlalu. Setelah peninggalan sang suami, Malena pun tampak begitu sedih. Scene berganti ke Renato, yang dimana Renato pergi ke rumah Malena untuk mencuri tanah dalam milik Malena. Dan ternyata tanah dalam tersebut digunakan Renato untuk solei. Pagi pun tiba. Saat ayah Renato masuk ke kamar Renato, betapa terkejutnya dia melihat celana dalam wanita berada di wajah Renato. Ayahnya yang tahu hal itu langsung memukul Renato.
Saat malam harinya, Renato pergi lagi ke rumah Malena untuk mengintip. Dan ternyata di dalam rumah tersebut terdapat Malena yang sedang berkencan dengan kepala tentara. Saat kepala tentara tersebut keluar rumah, tiba-tiba ada pria tua yang juga diundang oleh Malena untuk pergi ke rumahnya. Namun naas, belum juga sempat masuk ke rumah Malena, pria tersebut dipergoki dengan istrinya yang membawa polisi. Karena tidak terima, istrinya pun melaporkan Malena ke pengadilan atas tuduhan mengganggu suami orang. Di pengadilan, Malena menyewa pengacara yang sangat hebat dan terkenal di kota tersebut. Singkat cerita, Malena pun dibebaskan dari segala tuntutan. Malena pun mengundang pengacaranya untuk makan bareng sebagai ucapan tanda terima kasih. Saat sedang berdansa, pengacara itu dengan sengaja mencolek bokong Malena. Malena pun kaget dan segera membayar pengacara tersebut. Dikarenakan bayarannya yang sangat mahal dan Malena tidak mempunyai cukup uang, mau tidak mau Malena pun membayarnya dengan tanam benih. Scene berganti, di mana Malena sedang berjalan dan terlihat semua pria di sana sedang merayu Malena. Renato yang tahu hal itu hanya bisa diam dan terus mengikuti Malena. Tiba-tiba saat sedang mengikuti Malena, terdengar suara kapal perang lewat di atas mereka dan kapal tersebut menjatuhkan bom. Saat keadaan aman, warga pun keluar untuk melihat kondisi kota mereka setelah dijatuhkan bom. Di sana banyak banget rumah warga yang hancur terkena bom. Ternyata ada salah satu korban yang meninggal. Dan dia adalah ayahnya Malena. Malena yang tahu hal itu langsung sedih dan sangat terpukul. Saking terpukulnya, Malena pun memutuskan untuk merubah penampilannya dan menjadi pelacur. Malena menerima tamu pertamanya. Di sana Malena menikmati tanam benihnya. Renato yang melihat hal itu sangat sedih. Besok paginya Malena berjalan ke tengah kota dengan penampilan yang sangat berbeda. Hari demi hari Malena lalui sebagai pelacur. Renato yang tidak tahan melihat pujaan kekasihnya seperti itu sampai pingsan. Setelah kejadian itu, Renato kerjaannya hanya bengong, bengong, dan bengong saja. Sampai-sampai ibu Renato pun pergi mengajak Renato ke dukun, tapi tidak juga ada hasil. Ayah Renato yang tahu akan hal itu langsung mengajak Renato ke tempat prostitusi. Dengan harapan Renato bisa melupakan Malena dan kembali ceria seperti dulu lagi. Di sana Renato pun melakukan tanam benih tanpa ragu. 3 bulan kemudian mereka bersorak gembira menyambut kemerdekaan mereka. Karena selama ini mereka hidup dalam penjajahan. Tapi di tengah-tengah kegembiraan tersebut ada salah satu ibu-ibu yang geram dengan kelakuan Malena selama ini. Lalu ibu-ibu itu menyeret Malena keluar dan menyiksanya. Malena pun diusir dari kota tersebut. Renato yang tahu hal itu hanya bisa pasrah menerima kenyataan ini. 1 bulan kemudian, ada seorang pria yang datang ke kota mereka dan pria tersebut ternyata suami Malena yang masih hidup. Jadi selama ini para tentara memberikan berita palsu atas kematian suaminya agar Malena bisa menjadi janda dan bisa diajak untuk tanam benih. Suami Malena pergi ke rumahnya untuk mencari Malena, tapi tidak juga menemukannya. Malam pun tiba. Di sana suami Malena sedang merenung dan bingung apa yang selama ini terjadi di sini. Tiba-tiba Renato memberikan kertas ke suami Malena yang dimana kertas tersebut berisikan tentang apa yang sudah terjadi dan juga memberitahukan kemana Malena pergi. Karena sudah mendapat petunjuk, tanpa pikir panjang suaminya pun pergi menyusul Malena. Scene menunjukkan 1 tahun kemudian, Malena kembali ke kotanya dengan didampingi sang suami. Saat Malena pergi ke pasar, Malena disapa dengan ibu-ibu yang waktu itu menyiksa Malena dan meminta maaf atas kelakuannya selama ini. Karena warga di sana akhirnya tahu tentang kebenaran suami Malena yang masih hidup. Dan ibu tersebut juga merasa sangat bersalah menilai Malena selama ini. Buongiorno, signora Scordia. Buongiorno.
Scene beralih yang dimana Renato sedang melihat Malena berjalan membawa barang belanjaan. Dan tiba-tiba barang Malena pun jatuh. Tanpa pikir panjang, Renato pun langsung membantu Malena. Di sana untuk pertama kalinya Renato dan Malena saling berbicara. Buona fortuna, signora Malena. Tamat. Oke guys, kalau dari filmnya sih banyak banget adegan-adegan bertanda tangannya. Cuma gua tampilin sedikit saja ya di sini. Dan juga ada adegan di mana tubuh Malena tuh sangat terlihat jelas tanpa sensor. Daripada kalian penasaran, langsung aja kalian download filmnya ya. Oke, gua pamit dulu. Jangan lupa buat kalian untuk like, share, dan subscribe ya guys. Karena di setiap like dan subscribe, gua doakan semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah. Gua undur diri dulu. Gua DJ Vibe. I love you all. See you and goodbye.